Siapa yang menduga, kemegahan patung Buddha ini, didirikan oleh seorang kaisar perempuan satu-satunya di Tiongkok. Di balik kemegahannya menyimpan sejarah luar biasa, tentang bagaimana kekuatan seorang perempuan yang mampu memadukan antara kecantikan, kecerdasan dan kekejaman, berhasil memerintah kerajaan dengan tangan besi. Dia adalah seorang penguasa perempuan yang berhasil menembus batas-batas patriarki, tetapi juga seorang penguasa tiran yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemampuan dan kecerdasannya menciptakan sejarah yang tak bisa diulang lagi. Wu Zetian, yang dikenal sebagai satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 624 Masehi di sebuah keluarga kaya dan terhormat selama dinasti Tang. Namanya saat lahir adalah Wu Zhao, dan keluarganya berasal dari provinsi Shanxi. Sejak kecil, Wu dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, kemampuan berpikir strategis, serta kemauan yang kuat. Wu Zhao lahir dalam lingkungan yang mendukung pendidikan perempuan, sesuatu yang langka pada masa itu. Ayahnya, seorang pejabat kaya, mendorong Wu untuk belajar membaca dan menulis, termasuk mendalami teks-teks klasik Konfusianisme yang biasanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Hal ini membuat Wu tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang politik, sastra, dan filsafat. Pada usia 14 tahun, Wu Zhao dibawa ke istana Kaisar Taizong sebagai salah satu selirnya dan diberikan gelar Cai Ren, posisi rendah di antara selir lainnya. Meskipun demikian, kecerdasan dan keterampilannya membuatnya menarik perhatian di istana. Meskipun sebagai salah satu dari banyak wanita, Wu tidak segera mendapatkan kekuatan signifikan selama masa pemerintahan Taizong. Namun, pertemuan Wu dengan Li Zi, putra Taizong, yang kemudian menjadi Kaisar Gaozong, akan mengubah nasibnya. Ketika Kaisar Taizong meninggal pada tahun 649, tradisi istana mengharuskan selir yang tidak memiliki anak untuk menjadi biksuni di kuil Buddha. Wu Zhao dikirim ke sebuah kuil untuk menjadi biksuni, namun tak lama kemudian ia kembali ke istana atas permintaan Li Zi, yang telah menjadi Kaisar Gaozong. Wu kini menjadi selir Gaozong dan dengan cepat menaikkan posisinya melalui serangkaian intrik yang cerdas. Pada tahun 655, Wu Zhao berhasil menggulingkan Permaisuri Wang, selir utama Gaozong, dan diangkat sebagai permaisuri. Sebagai permaisuri, Wu Zetian mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam pemerintahan. Kaisar Gaozong, yang memiliki kesehatan yang buruk, semakin bergantung pada Wu untuk urusan administrasi, dan pada dasarnya dia yang menjalankan urusan negara. Namun, pengaruh Wu tidak berhenti di sana. Setelah kematian Gaozong pada tahun 683, Wu Zetian secara efektif mengendalikan kekuasaan sebagai ibu suri untuk putranya, Kaisar Zongzong, dan kemudian Kaisar Ruizong. Namun, ketika putranya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin memerintah dengan kemandirian, Wu dengan cepat memindahkannya dan memegang kendali langsung. Pada tahun 690, Wu Zetian melakukan langkah yang luar biasa. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai Huangdi atau Kaisar dan menggulingkan putranya, mendirikan dinasti Zhou tahun 690–705. Ini adalah langkah tanpa preseden dalam sejarah Tiongkok, di mana perempuan sebelumnya hanya dapat memegang kekuasaan melalui peran-peran informal sebagai ibu suri atau penguasa di balik layar. Sebagai kaisar, Wu Zetian menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang efisien, reformis, dan visioner. Dia mempromosikan para pejabat berbakat berdasarkan kemampuan, terlepas dari latar belakang mereka, suatu tindakan yang meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberi kesempatan bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem sebelumnya. Dia juga mendorong penyebaran agama Buddha, memperkuat hubungannya dengan para biksu dan biara-biara Buddha di seluruh negeri. Selama masa pemerintahannya, Wu Zetian memperluas pengaruh Tiongkok melalui berbagai kampanye militer, memperkuat pertahanan dan memperluas kekuasaan di perbatasan barat. Di dalam negeri, ia memerintahkan banyak proyek konstruksi besar dan berfokus pada reformasi agraria yang membantu petani miskin, salah satu alasan ia mendapat dukungan dari rakyat kelas bawah. Meskipun Wu Zetian dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan efektif, pemerintahannya juga dikaitkan dengan kekejaman dan intrik.
Selama masa kekuasaannya, ia melakukan pembersihan politik besar-besaran terhadap mereka yang dianggap ancaman, baik dari keluarga bangsawan atau para pejabat yang menentangnya. Para penentangnya kerap ditangkap, disiksa, dan dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Salah satu instrumen kekuasaannya yang terkenal adalah organisasi rahasia yang dikenal sebagai Biro Pengawasan, yang bertugas memata-matai para pejabat dan menyingkirkan mereka yang tidak setia. Legenda juga menyebutkan bahwa Wu Zetian tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap keluarga dan kerabatnya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya. Salah satu tuduhan paling terkenal adalah bahwa ia telah membunuh bayi perempuan permaisuri Wang untuk menyalahkannya dan kemudian menggulingkannya, meskipun kebenaran dari cerita ini masih diperdebatkan oleh sejarawan modern. Meskipun Wu Zetian mampu memerintah dengan tangan besi selama lebih dari 15 tahun, usia dan kesehatannya mulai memburuk menjelang akhir masa kekuasaannya. Pada tahun 705, ketika Wu Zetian sudah berusia lebih dari 80 tahun, sebuah kudeta istana yang dipimpin oleh pejabat tinggi dan anak-anaknya berhasil menggulingkannya. Wu Zetian dipaksa untuk menyerahkan tahta dan mengembalikan kekuasaan kepada dinasti Tang. Wu diasingkan ke istana dan meninggal setahun kemudian pada tahun 706 Masehi dalam usia 81 tahun. Sebagai satu-satunya perempuan yang pernah menjadi kaisar Tiongkok, dia meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Tiongkok. Pemerintahannya ditandai dengan stabilitas dan keberhasilan ekonomi, serta reformasi yang memberikan kesempatan bagi orang-orang berbakat dari latar belakang yang lebih rendah. Di sisi lain, Wu Zetian juga dikenal karena kekejamannya terhadap para lawan politik, bahkan terhadap keluarga sendiri. Namun, kontribusinya terhadap penyebaran agama Buddha dan inovasi administrasi telah diakui oleh banyak sejarawan. Setelah kematiannya, Wu Zetian tetap menjadi figur kontroversial dalam sejarah Tiongkok.